Pemerintah Desa, Pemdes, Beji, Kecamatan Boyolangu memasang 2 papan pengumuman di depan Koperasi Unit Desa, KUD, Dewi Sri di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Tulungagung. Pengumuman ini menegaskan, jika tanah seluas 22,40 meter persegi yang ditempati KUD Dewi Sri adalah aset kas desa, kini Pemdes Beji dan pengurus KUD Dewi Sri terlibat sengketa kepemilikan atas lahan yang ditempati koperasi ini. Pemdes Beji meminta agar pimpinan KUD Dewi Sri dan penyewa segera mengosongkan bangunan, sementara pengurus KUD bersikukuh tidak mau mengosongkan lahan yang ditempati. Kepala Desa Beji, Khoirudin, mengatakan pihaknya mempunyai data peta desa, termasuk aset desa. Di dalamnya disebutkan, jika tanah lokasi KUD ini adalah aset tanah desa. Lokasi ini bagian dari aset secara keseluruhan mulai dari SMKN 1 Boyolangu, SMKN 2 Boyolangu, SMKN 3 Boyolangu dan Pasar Burung yang dulunya terminal angkutan umum. Pada tahun 1975 tanah ini itu disewa oleh KUD, karena saat itu ada instruksi di era Orde Baru, setiap desa harus ada KUD, papar Khoirudin. KUD Dewi Sri lalu berkembang sehingga pada tahun 1985 bisa membeli 2 bidang tanah. Dalam peta desa, aset yang dibeli koperasi ini ada di petak 18C dan 9D. Namun ternyata dalam peta bidang 2 aset tanah itu ada di lokasi KUD yang ada saat ini. Kami menegakkan aturan dari Kemendes, bahwa Pemdes harus menelusuri aset desanya, karena itu kami akan mengambil alih aset yang ada, tegas Khoirudin. Kades melanjutkan, lokasi tanah yang dibeli KUD ada di area persawahan di selatan SMKN 3 Boyolangu, dan di timur Balai Desa Beji, sementara lokasi KUD ini tercatat pada peta nomor 14C. Dengan demikian tanah tersebut adalah aset desa, dan bukan bagian dari aset yang dibeli KUD Dewi Sri. Lebih jauh ia mengatakan, di era Orde Baru memang tidak ada yang berani melawan saat desa diminta menyediakan tanah. KUD Dewi Sri juga sempat berkembang menjadi sebuah koperasi yang besar, namun koperasi ini mengalami kemunduran sejak sekitar tahun 1995. Saat itu aktivitas koperasi, seperti rapat anggota tahunan, RAT, tidak pernah dilaksanakan, pengurus pun tidak pernah berganti hingga saat ini. Selama itu pula tidak ada pemasukan ke pemerintah desa sama sekali. Yang terakhir gudang itu disewakan 112 juta rupiah untuk 3 tahun, ungkap Khoirudin. Waktu itu tahun 75 memang Desa Beji menyediakan lahan untuk KUD. Selang waktu beberapa tahun sampai tahun sekitar 83 karena KUD merasa sudah punya modal, KUD beli tanah sama warga Beji yang namanya Pak Kamijan dengan nomor kohir 18C dan membeli satu lagi atas nama Busimah dengan nomor kohir 9D. Nah, karena KUD sudah mulai rapuh, sudah mulai tidak ada berjalan, tidak ada perkembangan, mungkin perekonomian atau tata usahanya sudah hancur. Akhirnya KUD tahun 90-an itu sudah mulai tidak ada ADART ataupun untuk simpan pinjam RAT, sehingga untuk tahun-tahun 2000 ke atas memang KUD sudah pakem. Sehingga karena Desa Beji merasa itu tanah kas desa, secara baik-baik saya sudah matur bahwa sebetulnya KUD itu menempati tanah kas desa. Kalau toh seperti itu ada semacam pembelian dari KUD, tolong diluruskan karena KUD menempati di kas desa. Pertama ya, KUD Dewi Sri itu menempati tanah ini. Tanah ini memang kami akui dulunya adalah tanah kas desa. Nah, itu sudah 47 tahun, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, tanah tersebut, nah, tanah yang ditempati KUD Dewi Sri ini, nah, itu sudah ditukar oleh KUD Dewi Sri, hasil pembeliannya KUD Dewi Sri. Nah, penukaran tadi dalam bentuk tanah tersebut diserahkan kepada pemerintahan Desa Beji untuk dikelola. Terus itu yang ketiganya bahwa
KUD Dewi Sri itu telah mendapatkan surat keterangan dari 3 kepala desa yang menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh KUD Dewi Sri yang asal mulanya adalah tanah kas desa tersebut ya, itu benar-benar oleh KUD sudah diganti dengan 2 bidang tanah. Nah, penggantinya sudah diserahkan kepada pemerintahan desa Beji. Terus yang keempat ya sekarang ya. Nah, yang keempat, selama 47 tahun ya kurang lebihnya seperti itu, KUD itu patuh membayar PBB. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.